Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua selaku umatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman kelak. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya saya saat ini akan membahas bagaimanakah cara mengajarkan Bani Umayyah di Damaskus, di mana merupakan materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas XI atau kelas 11 sekolah madrasah aliyah. Bagaimana cara seorang guru mengajarkan materi tentang Bani Umayyah ini. Dulunya banyak sekali memang orang-orang muslim, khususnya pelajar MA, ini senang sekali yang namanya sejarah kebudayaan Islam atau SKI yang tentunya. Tentunya pemandangannya sangat berbeda dengan keadaan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Sejarah kebudayaan Islam itu memang sepatutnya dipelajari oleh para peserta didik di madrasah aliyah, karena ini menyangkut dengan rukun iman yang keempat ya. Kalau kita lihat memang kisah-kisah sejarah kebudayaan Islam itu kan identik dengan kisah-kisah seperti kisah nabi ya, kisah kerajaan, kisah dinasti ya, kisah khalifah. Sejarah kebudayaan Islam ini adalah bagian dari suatu kejadian yang terjadi di zaman kenabian tentunya. Namun kalau kita bandingkan di zaman sekarang ini, ya banyak sekali peserta didik madrasah aliyah yang mungkin yang juga sebagian terpengaruh dengan budaya-budaya yang bukan dari Islam. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim ya, khususnya seorang guru di madrasah aliyah, ini sangat menjadi tantangan yang sangat luar biasa ya untuk menghadapi zaman revolusi industri 4.0 ya, dalam bagaimanakah pengajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik. Sebagai seorang guru madrasah aliyah, tugas mengajarkan sejarah kebudayaan Islam ini adalah bermaksud dengan agar bukan hanya mendidik saja, tapi juga mengarahkan pada jalan yang benar. Nah, salah satu materi yang patut diajarkan oleh peserta didik oleh seorang guru MA itu adalah tentunya tadi peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Nah, ini diajarkan pada kelas 11 ya, atau kelas XI ya, di madrasah aliyah. Yang dibahas di sini adalah peradaban Bani Umayyah di Damaskus ya. Jadi bagaimanakah keadaannya, kondisinya, dan mungkin juga dari sejarahnya, dan tentunya mungkin dari kejayaan dan mungkin hingga keruntuhannya, itu semua akan dibahas pada materi yang akan diajarkan itu adalah Bani Umayyah. Kita akan melihat terlebih dahulu untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP-nya, dan peradaban Bani Umayyah di Damaskus itu termasuk dalam materi pokok. Alokasi waktu kalau di madrasah-madrasah aliyah di Indonesia itu biasanya mengalokasikan 2 kali 30 menit. Tanda kompetensinya adalah siswa mampu memahami sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Jadi dipahami, ini standar kompetensinya. Dan kompetensi dasarnya, siswa mampu mengimplementasikan sifat serta kepribadian diri yang Islami dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang harus diperoleh oleh peserta didik itu adalah K1-nya, siswa dapat mencintai serta membiasakan diri dalam membaca buku-buku mengenai sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, siswa dapat menuliskan makna dari kisah sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Yang ketiganya, siswa dapat memberikan contoh orang-orang yang patut diteladani pada masa Bani Umayyah di Damaskus dan dikaitkan dengan zaman sekarang. Tujuan pembelajarannya adalah dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam di masa Bani Umayyah di Damaskus, diharapkan agar siswa-siswi dapat menjadikan diri sendiri sebagai pelajar Islami yang kuat, tangguh, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari
terkhususnya dalam proses menuntut ilmu. Materinya sendiri jelas ya, peradaban Bani Umayyah di Damaskus itu mulai dari berdirinya, mulai dari perkembangannya, fase-fase peradabannya, dan kisah inspiratif. Nah, jadi nanti pertama bagaimana Bani Umayyah di Damaskus itu berdiri. Nah, itu kita ajarkan pada peserta didik atau pada siswa gitu. Penderitaan Bani Umayyah di Damaskus itu perkembangannya juga, kisah inspiratif para tabiin dan tabiin tentunya. Metode pembelajaran Bani Umayyah ini bisa digunakan dengan metode ceramah. Ya. Kenapa kami menggunakan metode ceramah? Karena ini kan namanya kan kisah, ya. Kisahnya saja kisah Bani Umayyah di Damaskus. Ya, kalau kita gunakan metode ceramah ini kan identiknya dengan mendongeng sebenarnya. Mendongeng dan bercerita, atau dalam bahasa asingnya kita kenal storytelling. Nah, mungkin yang pernah ada mengikuti kegiatan pelatihan mendongeng atau workshop storytelling, hypnotelling yang pernah diajarkan oleh Kak Agus DS, itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk Bani Umayyah ini. Tapi yang pastinya kalau untuk madrasah aliyah sendiri, mendongeng juga harus memiliki syarat gitu. Syaratnya adalah agar peserta didik itu bisa terbawa dalam suatu kisah tersebut. Ya, misalnya kita contoh, ada suatu hari di kerajaan Bani Umayyah. Nah, itu kan bisa juga kan digunakan sebagai kisah gitu. Nah, jadi tapi kita kondisikan dulu peserta didik kita agar peserta didik bisa mendengarkan dengan baik gitu. Ini metode ceramah dipakai di bagian awal saja dulu, karena di bagian inti itu ada diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok di Bani Umayyah di Damaskus ini, yaitu sebenarnya digunakan untuk agar peserta didik ini bisa seperti curah pendapat, ya, curah pendapat atau brainstorming. Jadi, tahap bagian akhir yaitu adalah metode tanya jawab. Jadi si guru nanya ke murid, nanti dijawab oleh muridnya seperti apa. PPSKI ini jadi bagian awal itu gurunya memberikan salam pembuka dulu tentunya, terus memimpin doa dulu, terus absensi kehadiran siswa, dan kemudian menceritakan keadaan di zaman sekarang. Nah, kemudian guru memberi pengantar. Pengantar ini sebenarnya pembuka. Jadi kemudian bagi jadi 6 kelompok. Nilai karakter yang diambil juga adalah religius dan disiplin. Dan ini hanya perlu 15 menit saja ya. Bagian inti ini guru menjelaskan isi materi yang mengenai dengan masa Bani Umayyah di Damaskus. Guru meminta setiap kelompok untuk berdiskusi sekaligus menuliskan pembelajaran yang diambil dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi setelah menjelaskan isi materinya, guru ini minta agar kelompok yang tadi sudah dibentuk sama guru itu berdiskusi. Ya, kemudian tulis itu di kertas masing-masing kan. Ya, setelah kita dengar pembelajaran yang diambil dan contoh perilakunya, contoh perilaku apa yang diambil dari dinasti Bani Umayyah ini. Barulah nanti peserta didiknya mempresentasikan hasil diskusi. Setiap kelompok itu presentasikan komentar. Nah, komentar ini juga sebenarnya mengomentari antara bagaimana peserta didik bisa menjadi lebih paham dengan apa yang telah dipelajari. Bagian penutupnya, guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Evaluasi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini masuk ke metode tanya jawab. Nah, guru menyimpulkan seluruh materi pembelajaran, guru memimpin doa dan penutup, dan memberi salam penutup. Kesimpulannya, dalam mengajarkan materi Bani Umayyah ini, guru ini harus mengajarkan materi Bani Umayyah di Damaskus ini dengan ceramah ala mendongeng. Ini gabungan berceramah dengan bercerita. Peserta didik akan dibawa ke dalam sebuah cerita, membuat mereka akan merasa berada dalam Bani Umayyah tersebut. Jadi membayangkan atau mengimajinasikan dirinya itu lagi di Bani Umayyah. Nah, seperti itu. Media pembelajaran
berupa visual itu kayak proyektor ya, proyektornya misalnya ada tentang foto-foto Bani Umayyah, video-video Bani Umayyah itu ditampilkan untuk peserta didik. Nah, tentunya seorang guru berharap agar siswa ini mampu memahami sejarah kebudayaan Islam, tepatnya di masa Bani Umayyah di Damaskus, menjadikan sebagai pelajar Islami yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terkhususnya dalam proses menuntut ilmu. Oke, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.